Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Dalam video ini, kita akan mempelajari secara lengkap mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, letak wilayahnya, silsilah raja-rajanya, perkembangan kerajaan, masa kejayaan dan kemundurannya, serta berbagai peninggalan sejarah yang masih dapat kita pelajari hingga sekarang. Agar lebih mudah dipahami, simak penjelasan berikut ini dengan seksama ya. Jangan lupa siapkan catatan dan perhatikan setiap bagian materi yang disampaikan. Selamat menyaksikan. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar 3 tahun, yaitu pada abad ke-13 hingga 16 Masehi. Letaknya yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan Selat Malaka yang membuat wilayah ini berkembang pesat. Masuknya pedagang muslim dari Arab, Gujarah dan Persia membawa pengaruh yang sangat besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan ini dipimpin oleh Merah Silu yang dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Letak Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir utara Aceh, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Lok Semawe dan Aceh Utara. Lokasinya berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional karena dilintasi oleh berbagai kapal-kapal asing dari India, Cina, dan Arab. Silsilah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan penggabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh dan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil. Secara resmi, kerajaan ini berdiri pada tahun 1267 Masehi dan raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh, lalu diteruskan oleh raja-raja selanjutnya. Yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh adalah nama lain dari Merah Silu setelah ia memasuki agama Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun dari abad 1297 hingga abad 1326 Masehi. Pada masa kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam yang kuat, pusat perdagangan internasional, dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara. Kehidupan ekonomi berkembang pesat berkat komoditas unggulan seperti lada, sutra, dan kapur barus. Sementara kehidupan sosial dan keagamaan menguat dengan penyebaran Islam yang masif dan penegakan hukum syariah. Selanjutnya yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297, kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sang raja baru ini untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Mata uang ini berupa kepingan emas yang bertuliskan Muhammad Malik Az-Zahir di sisi atas dan di sisi bawah bertuliskan Al-Sultan Al-Adil, yang artinya Sultan harus memberi keadilan terhadap masyarakat. Selanjutnya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan maritim utama di Asia Tenggara dan pusat penyebaran Islam.
ditandai dengan lalu lintas pedagang Arab, India, Persia, dan Cina yang ramai, menggunakan koin emas sebagai mata uang, dan perkembangan studi Islam. Kerajaan ini makmur dari perdagangan rempah-rempah dan memiliki hubungan erat dengan kerajaan Islam di India dan Arab. Dan Ibnu Batutah pernah bertamu selama 15 hari pada masa pemerintahan ini. Lalu Sultanah Nahrasyah. Pada masa kepemimpinan Sultanah Nahrasyah, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan, menjadi pusat ekonomi Asia Tenggara yang makmur dan pusat penyebaran Islam. Dengan pemerintahan yang bijaksana, adil, menjalin diplomasi kuat, termasuk dengan Tiongkok melalui Cheng Ho, memajukan perdagangan, memuliakan perempuan, serta membangun institusi pendidikan dan keagamaan seperti masjid dan madrasah. Secara keseluruhan, masa Sultanah Nahrasyah adalah masa keemasan bagi Samudra Pasai, di mana kemajuan material dan spiritual berjalan beriringan di bawah kepemimpinan seorang ratu yang bijaksana dan visioner. Ada pula sultan-sultan lainnya, yaitu Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, memimpin pada tahun 1346 Masehi hingga 1383 Masehi. Lalu Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, memimpin pada tahun 1383 hingga 1403 Masehi. Selanjutnya Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, memimpin pada tahun 1412 hingga 1454 Masehi. Lalu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir II, memimpin pada tahun 1455 hingga 1477 Masehi. Selanjutnya Sultan Mahmud Al-Abidin Ibnu Mahmud, memimpin pada tahun 1477 hingga 1500 Masehi. Lalu Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, memimpin pada tahun 1501 hingga 1513 Masehi. Dan Sultan Zain al-Abidin memimpin pada tahun 1513 hingga 1524 Masehi. Selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa kejayaan, Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama yang berkembang besar di Nusantara. Pasai menjadi pusat perdagangan penting karena memiliki komoditas seperti lada dan emas. Kerajaan ini bahkan sudah menggunakan mata uang sendiri, yaitu dirham emas. Selain itu, bahasa Melayu Pasai menjadi media utama dalam penyebaran dakwah agama ke seluruh Nusantara. Masa kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai memiliki berbagai faktor, yaitu faktor dalam, faktor luar, dan faktor lainnya seperti munculnya Malaka dan penaklukan oleh Kerajaan Aceh. Faktor dalam yaitu perebutan kekuasaan atau tahta antara keluarga kerajaan, terutama sejak akhir abad ke-14. Lalu pemerintahan yang lemah. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil menyebabkan kerajaan mudah diserang dan ditaklukkan. Faktor luar. Majapahit menyerang Samudra Pasai pada tahun 1350 atau 1377 Masehi yang menyebabkan keruntuhan. Lalu serangan Portugis pada tahun 1521 Masehi. Portugis mampu menaklukkan Samudra Pasai. Faktor lainnya. Munculnya Malaka sebagai pusat perdagangan baru di awal abad ke-15, membuat Samudra Pasai kehilangan peran dan pengaruh ekonominya. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Aceh muncul dan kemudian menaklukkan Samudra Pasai. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yaitu makam Sultan Malik As-Saleh. Makam ini terletak di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Makam ini merupakan situs bersejarah yang menjadi tempat peristirahatan Sultan Malik As-Saleh.
Makam ini berada di dekat reruntuhan pusat kerajaan dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang kedua yaitu lonceng Cakradonya. Lonceng ini adalah lonceng raksasa bersejarah yang merupakan koleksi Museum Aceh di Banda Aceh. Lonceng ini awalnya hadiah persahabatan dari Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana dari Tiongkok, kepada Kesultanan Samudra Pasai sekitar tahun 1409 hingga 1414 Masehi. Lonceng ini kemudian dibawa ke Kerajaan Aceh dan pernah menjadi bagian dari kapal perang Sultan Iskandar Muda yang bernama Cakradonya. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang selanjutnya yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai, merupakan salah satu karya agung dalam sejarah bahasa dan sastra Indonesia yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik dengan menggunakan huruf Jawi. Ini menceritakan tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai yang berada di wilayah Aceh. Peninggalan kerajaan yang selanjutnya yaitu koin dirham emas. Koin dirham emas adalah mata uang emas resmi Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 yang dicetak pertama kali oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir sekitar tahun 1297 Masehi. Berfungsi sebagai alat tukar penting dalam perdagangan internasional, memiliki aksara Arab berisi nama sultan, dan menunjukkan kedaulatan serta pengaruh ekonomi Islam di Nusantara. Teman-teman, demikian pembahasan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sejarah dan budaya bangsa. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.